kita, generasi muda sang penerus bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hari ini saya akan membaca puisi. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih dan perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun. Terima kasih. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kain raya. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedet itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulit, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Ingin menyampaikan pidato bertema pahlawanan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa di tanah air, dunia kita saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Wabah corona ini laksana penjajahan di era milenial yang merampas kemerdekaan. Ratusan ribu orang telah terinfeksi, ribuan orang memegang nyawanya. Kehidupan normal tidak berjalan dengan mulus. Dalam kondisi yang genting ini, kita sebagai generasi muda harus hidup bertanggung jawab memerangi wabah ini, mengendalikannya, dan melindungi umat manusia. Kita harus ingat dan menyebut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan para dokter, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana diamanatkan oleh sang proklamator Insinyur Soekarno bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ingatlah, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, tapi milik kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Dalam kesempatan ini, saya mengajak semua kelas generasi muda untuk bersama melawan COVID-19. Mari kita kembalikan jati diri bangsa sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang bersih jiwa dan raganya. Buang rasa mementingkan diri sendiri. Kita kembalikan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, bahu membahu, dan tolong menolong terhadap sesama. Saatnya kita bangkit. New normal, new spirit, hidup sehat tapi produktif. Kita harus beradaptasi dengan tatanan hidup baru. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mari saudara-saudara sebangsa di tanah air terus berusaha menaati peraturan yang ada, karena sesungguhnya kedisiplinanlah awal dari puncak kesuksesan. Ingatlah, sebesar apapun rintangan yang kita hadapi, yakinlah bahwa kita pasti bisa. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya ingin menyampaikan pidato yang bertema kepahlawanan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ungkapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
kasih dan anugerahnya, kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Pada situasi di tengah pandemi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema kepahlawanan di kala pandemi. Sejak akhir Desember 2019 hingga saat ini, dunia telah diguncangkan oleh virus COVID-19. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk tanah air tercinta Indonesia. Virus mematikan ini telah banyak menelan jiwa yang menimbulkan duka cita mendalam bagi kita semua. Dengan segera, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk menangani virus COVID-19, mulai dari PSBB, wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan berbagai upaya lainnya. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, harus meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Yang kedua, menyumbangkan sembako maupun uang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga, menyumbangkan APD bagi para tenaga medis. Yang keempat, wajib menggunakan masker bila keluar rumah dan menegur orang yang tidak menggunakan masker. Yang terakhir, kita tidak perlu keluar rumah bila tidak ada keperluan mendesak. Semua upaya tersebut harus kita laksanakan guna mencegah penyebaran dari virus COVID-19 dan membantu sesama yang berkekurangan. Itulah contoh pahlawan di kala pandemi. Kiranya pidato dari saya sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan pidato bertema kepahlawanan. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato Hari Kemerdekaan Indonesia. 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dan puncaknya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana Bapak pendiri negara Indonesia, Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta mengucapkan naskah proklamasi sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka dan telah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita sebagai generasi muda harus selalu meneruskan cita-cita perjuangan Bapak pendiri bangsa. Namun, sangat disayangkan bahwa pada bulan Februari 2020 kita dihadapkan pada suatu penyakit yang disebut virus COVID-19, di mana virus ini menyebabkan kita tidak bisa belajar di sekolah dan harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, kita harus meneladani semangat para pahlawan yang pantang mundur meskipun ada rintangan. Dengan adanya COVID, perjuangan kita bukanlah lagi bagaimana kita menunjukkan prestasi, namun perjuangan kita adalah bagaimana di tengah pandemi ini kita sebagai pelajar bisa memberikan edukasi tentang bagaimana mencegah penularan COVID. Perjuangan belum selesai. Mari kita disiplin dalam menjalankan semua protokol yang ditetapkan pemerintah agar negara Indonesia ini bisa terbebas dari COVID-19. Perjuangan melawan COVID ini masih panjang. Jadi, janganlah kita menyerah dan terus melawan COVID seperti para pejuang melawan penjajah. Merdeka dari COVID! Merdeka! 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 Kiranya cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Kepada yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman semua, saya Graciali dari kelas 6A akan mempersembahkan berikut. Bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita semua. Karena pada bulan ini, lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus,
kita akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Kemerdekaan kita yang ke-75 tahun ini, mari segenap jiwa dan raga kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena negeri kita ini telah diberikan kemerdekaan selama 75 tahun. Dan hendak bersyukur karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk merayakan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun ini. Kita juga turut berdoa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita pada medan perang. Mereka melawan penjajah, bertempur tanpa kenal lelah, hingga akhirnya pada saat yang berbahagia, kita merdeka dan jaya. Betapa besar pengorbanannya bagi kita semua dan negeri Indonesia ini. Teman semua, kita tidak pernah tahu bagaimana sulitnya mereka yang berdiri di medan perang, sulitnya melawan para penjajah. Tapi yang jelas, sekarang kita harus menjaga kemerdekaan itu agar selalu utuh. Karena itulah tugas kita sebagai generasi muda dan sebagai warga Indonesia sekarang. Terakhir kali yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jaga tali silaturahmi kita dan jangan sekali-sekali menjadi sebuah provokator yang dapat merusak kebersamaan dan semangat kebangsaan kita ini. Adik-adik, teman-teman yang saya cintai, mari tanamkan dalam diri rasa cinta tanah air yang kelak akan bertambah seiring kita bertumbuh besar. Terima kasih dari saya, Graciali. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita sehat sampai sekarang. Pada saat ini, tepatnya di bulan Agustus tahun 2020, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian, kita tidak tahu betapa kerasnya para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Namun semangat mereka harus kita tanamkan untuk menjaga dan mempersatukan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan bangsa tidak dapat lepas dari pembangunan karakter. Pesan kemerdekaan Bung Karno yaitu pembangunan karakter rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama dengan mengadakan upacara bendera untuk menaikkan sang merah putih dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan ini patut kita syukuri karena ini adalah sebuah pencapaian yang tak ternilai harganya. Yang hormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, saya Kristi dari SD Mulia kelas 4. Pada tahun ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Bila kita mengingat-ingat pahlawan kita berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita patut mensyukuri perjuangan para pahlawan kita yang telah rela berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Gelombang aksi para pejuang ada naik dan turun. Mereka tak kenal lelah
Indonesia generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan ini dan juga menjaganya. Tahun ini, negara Indonesia juga mendapat tantangan yang secara global juga ikut menyerang dunia, yaitu virus pandemi COVID-19. Kita tahu, pada garda terdepan terdapat dokter-dokter, perawat-perawat, dan juga yang lainnya. Kita sebagai rakyat biasa tidak boleh berpangku tangan saja. Kita juga bisa membantu perjuangan mereka dengan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dengan kita menaati protokol kesehatan mereka untuk memberhentikan penularan virus COVID-19 itu lagi, setelah penularan virus COVID-19, kita menghadapi permasalahan yang lebih serius, yaitu perekonomian Indonesia mulai terpuruk dengan adanya virus COVID-19 ini. Yuk kita bahu-membahu membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu juga merupakan salah satu bukti bahwa kita ikut menjaga dan mengisi kemerdekaan ini. Ayo teman-teman semua, kita sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah agar kita segera terhindar dari permasalahan bangsa ini. Demikianlah pidato saya hari ini. Maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan kepada generasi penerus bangsa, maju terus, pantang mundur. Kita isi kemerdekaan Indonesia ini dengan hasil yang nyata. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka!